Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Darul Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita semua dapat kembali berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita yang dilakukan setiap ba'da subuh. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai awal permulaan acara, agar acara kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-165, yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, innamah tajaba li syizati zuhurihi wa khafiya anil absari li azami nurihi. Dia terhalang lantaran sangat tohir, dan dia tersembunyi lantaran cahayanya yang agung, yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kita satukan niat kita untuk thalabul ilmi di pagi ini, supaya kita mendapat tambahan ilmu dan meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi'ulumin ilahiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana di hari yang berkah ini, di subuh hari Jumat yang penuh dengan berkah, kita semua masih dikumpulkan dalam haflah mubarakah, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan untuk memahami, menyampaikan, memahami dan mendengarkan kajian ini. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Innama tajaba li siddati zuhurihi wa khafiya anil abasari li azami nurihi. Nah, ini hikmah yang ke-165, lanjutan dari hikmah yang ke-164. Kemarin 164, inama haja bakal haku, yang membuat Allah terhalang darimu, artinya kita selalu susah untuk mengingat Allah. Syiddatu qurbihi minka, yaitu karena begitu dekatnya Allah kepada kita. Nah, ini yang ke-165 dilanjutkan, inamah tajaba li syiddati duhurihi. Nah, dia terhijab, terhalang lantaran sangat jelas. Wahopia anil abasori li adomi nurihi, dan dia tersembunyi dari pandangan makhluk lantaran cahayanya yang agung. Nah, itu hikmah yang ke-165. Jadi lanjutan yang kemarin sebetulnya. Qad yakunul hijabu anil abasor bisiddatil khofa wa qad yakunu bisiddatil zuhur. Nah, jadi terkadang yang menjadi penghalang hati kita bisa ingat terhadap Allah itu karena sangat tersembunyi, yang menjadi penghalangnya itu, dan terkadang karena saking dohir, mata kita pun terhalang, tidak bisa melihatnya karena terlalu jelas nampak. Begitu. Falhaqu ta'ala la yadrikuhul absar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata dohir. Kalau ada orang, walaupun dia ahli ibadah, seperti apa ahli ibadahnya, kalau dia mengatakan dia pernah melihat Allah, itu sangat sesat luar biasa. Karena tidak akan ada makhluk yang bisa melihat Allah dengan mata dohir. Adapun orang mengatakan melihat Allah itu adalah ingat Allah, artinya ingat Allah, ingat pekerjaannya, ingat sifatnya, ingat bahwa yang ada itu hanya Allah, sehingga terasa semua makhluk tidak ada karena dia ingat bahwa yang ada itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'ina nuroha kasamsi wa misalu kasamsi, contohnya seperti matahari. Fa'ina nuroha, kan maka sesungguhnya cahayanya matahari aqwa min sa'irin nuriha, lebih kuat daripada cahaya yang lainnya, bintang, bulan, semua cahaya-cahaya yang di dunia itu jauh lebih kuat kuatan cahaya matahari. Alladzi hajaba absar dhaifan anil idrak, sehingga saking kuatnya cahaya matahari, kekuatan cahaya itulah yang membuatnya tak bisa dilihat oleh mata yang lemah.
sehingga mata kita yang lemah, saking kuatnya cahaya matahari, kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa tahu hakikatnya matahari seperti bagaimana. Penampakan matahari yang ditimbulkan oleh cahayanya yang kuat tuh, yang siang kelihatan, kita bisa melihat, membedakan mana yang putih, mana yang merah. Kita bisa membedakan warna. Itu karena wasilah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari tersebut sangatlah terang. Sehingga saking terangnya cahaya matahari, kita tidak bisa melihat hakikatnya matahari seperti apa. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin dan mustahil kita akan bisa melihat Allah dengan mata dohir ini. Karena apa itu? Karena saking zohirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inna mahtajaba li siddati duri, dia terhalang karena sangat dohirnya, sangat jelasnya Allah. Wahopiya anil absor, dan dia terhalang karena terhalang mata kita untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa, tidak mungkin, mustahil, sangat mustahil. Jika ada yang mengatakan bisa melihat Allah, bisa mendengar Allah, itu sesat, sangat sesat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat yang 20. Di antaranya sifat yang 20 adalah mukhalafatul lil hawadisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan seluruh yang hawadis, yang baru-baru. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan, kita selalu ingat kepada Allah. Tetapi betapa banyak godaan kita, sehingga kita daripada ingatnya, banyak lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat di antaranya sifat Allah itu, ada yang bersifat Allah itu iradah. Artinya Allah itu berkehendak. Allah itu punya sifat iradah, berkehendak. Tetapi iradahnya Allah iradatun nafidah. Tulis. Oh, santri mah tulis gitu. Iradah Allah itu apa, Ibu? Iradah Allah apa? Halo? Iradah Allah apa namanya? Hah? Halo. Jangan pada tidur. Tidur nggak? Nggak tidur. Jangan tidur. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Oh, kurang jelas. Iya, Pak. Suaranya agak kecil gitu. Gimana sekarang? Udah jelas? Bagus. Mantap. Di antara sifat Allah, itu kan udah dibahas nih kemarin, masalah dekat kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah itu karena betapa dekatnya Allah dengan kita. Itu. Nah, di antara penghalangnya itu banyak yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Suka tidak lupa, tidak ingat. Nah, di antara sifat Allah ada yang disebut dengan sifat iradah. Nah, iradahnya Allah iradatun nafidah. Iradah apa katanya, Ibu? Iradatun nafidah. Nah, iradatun nafidah. Kehendak. Allah mempunyai sifat, Allah berkehendak. Tetapi kehendaknya Allah itu nafizah, artinya lulus. Maksudnya tidak ada kehendak Allah yang tidak terwujud. Beda dengan iradah kita. Beda dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita banyak yang tidak terwujud. Karena keinginan kita akan terwujud jika sesuai dengan keinginan Allah. Begitu kan? Iradah kita bisa terwujud jika sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan terwujud. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bebas sekehendaknya Allah. Tidak ada yang menyandra terhadap kehendak Allah. Tidak ada yang memaksa. Kehendak Allah sangatlah bebas, hak Allah. Mau bagaimanapun.
Qarraba man sya'a bi amalin. Allah mendekatkan hambanya kepada Allah. Ada yang melalui amal ibadah, wala amalin, dan ada yang tidak sempat beribadah. Jadi jangan disangka oleh ibu seseorang bisa dekat dengan Allah itu karena ibadah saja. Ada yang dekat dengan Allah bahkan masuk surga tanpa ibadah. Nah, kalau dimasukin ke TikTok dipotong segitu, itu kan bisa didebat, itu bisa salah. Tapi kalau di pengajian kan harus didengarkan terus semuanya. Maksudnya bagaimana? Karena ada maksudnya. Allah dekatkan kepadanya dengan amal. Contoh para nabi, para rasul dekat dengan Allah karena dia beramal. Karena dia beramal ibadah, para wali-wali, para kekasih Allah. Dan Allah bisa dekatkan seorang hamba dengan Allah tanpa amal. Contoh, Saharah Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, begitu dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu tukang sihir ini iman terhadap Tuhannya Nabi Musa, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saharah Fir'aun tersebut dibunuh oleh Fir'aun dengan keadaan dia sudah iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk ke surga tanpa ibadah. Kapan dia sempat tahajud? Kapan dia sempat wirid? Kapan dia sempat baca Al-Quran? Tidak ada kesempatan. Karena baru juga iman dibunuh langsung. Allah dekatkan kepada Allah. Karena Allah kehendaki dia akan dimasukkan ke surga. Lalu Allah masukkan ke surga. Nah itulah. Jadi Allah mendekatkan makhluk sekehendaknya. Ada yang lewat amal ibadah. Ada yang tidak lewat amal ibadah. Wa ba'uda minhum bi amalin, dan Allah juga menjauhkan dari Allah karena amal. Ada manusia-manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah karena amal. Seperti Fir'aun dijauhkan dari hadrat Allah. Dijauhkan dari hadrat Allah. Abu Jahal dijauhkan dari rahmat Allah. Itu karena biamalin, karena amalnya buruk. Nah, dan Allah pula menjauhkan manusia bila amal. Wa ba'uda wala amalin, dan Allah menjauhkan manusia dengan tanpa amal. Maksudnya, kalau yang tadi Abu Jahal dan Fir'aun dijauhkan dari rahmat Allah pantas karena dia seorang kafir, dengan amalnya, dengan perbuatannya, jadi dia jauh dari Allah. Kalau ini adalah orang yang dijauhkan oleh Allah, diusir oleh Allah, padahal dia tidak beramal apa-apa. Justru amalnya amal soleh yang ia lakukan, tetapi diakhiri dengan keburukan. Ada satu kisah contoh ulama terkenal. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Abbas, yaitu seorang ulama yang bernama Imam Barsiso. Imam Barsiso ini seorang ulama, seorang yang ahli ibadah. Dia pekerjaannya ibadah di dalam kuil, sendiri dia ibadah selama 70 tahun. Ibadah, tidak pernah ngurusin apa-apa. Ibadah, sholat, wirid, pekerjaannya. Sampai-sampai setan lapor kepada iblis. Bos, ini saya kesusahan bos. Ada hamba Allah, susah itu digodanya. Bagaimana bos caranya? Kata setan. Lalu iblis mengadakan rapat tertutup bagi jamaah RFM. Iblis rapat tertutup. Dia merapatkan bagaimana caranya untuk menggoda si ahli ibadah ini. Lalu iblis bertanya, wahai kawan-kawanku, siapa di antara engkau yang sanggup menggoda Barsiso? Kata setan putih, namanya setan putih. Saya, Tuhan Iblis, saya sanggup.
Siap saya goda dia. Oh baik kalau begitu. Langsung mungkin nih dipikirkan langsung rekomendasi surat jalan. Wah mungkin ya dikasih ininya transportasinya. Siap silakan. Bertugaslah setan putih itu menggoda Barsiso. Masuklah ke dalam kuil. Setan putih ini dia memakai jubah seperti orang-orang ahli ibadah, memakai jubah, janggutnya panjang, merupakan seorang manusia gitu. Nah, setelah itu lalu dia masuk ke kuil, dia ibadah di belakang Imam Barsiso. Imam Barsiso nggak menoleh, dia itu cuek terus udah 10 hari. Wah cuek amat nih orang ya, dia sibuk malah ibadah sendiri. Udah lama baru ceritanya dicepatkan ceritanya. Kata Imam Barsiso, siapa engkau? Oh saya hamba Allah, ini hendak apa engkau? Ya saya ingin berguru kepada engkau, ingin ikut. Engkau ternyata ahli ibadah ya, luar biasa ibadah engkau. Saya ikut ya, ingin ikut ibadah, berguru kepada engkau. Oh tidak mau, saya nggak bisa keganggu, saya lagi ibadah terus Barsiso ini. Dan si setan ini, dia yang menyerupai manusia itu ibadah lagi terus. Tetapi terlihat oleh Barsiso ibadah si setan putih ini lebih luar biasa ibadahnya. Lebih luar biasa. Kata hati Barsiso, oh ini malah getolan dia ya. Sholatnya banyak banget. Kuat, kayaknya bener ini orang ahli ibadah nih. Nah, udah begitu lalu terbersihlah dalam hati. Nanti akan aku temui. Beres sholat, satu waktu ditemuilah. Setelah ditemui, ceritanya Barsiso itu merasa nyaman karena ditemanin ibadah. Tadinya dia tidak mau diganggu, sekarang merasa nyaman ada teman ibadah. Setelah Barsiso merasakan nyaman, nah si setan ini yang menyerupai ulama juga pamitan, aku mau pulang ya, aku mau tinggalkan kau. Sekarang kau itu udah 70 tahun ini nggak pernah keluar kemana-mana. 70 tahun kau ibadah terus kepada Allah. Barsiso merasa sedih ditinggalkan sahabatnya. Padahal setan, kata setan, aku cuma mau kasih kenang-kenangan buat kamu. Apa itu? Ini, aku kasih doa. Kamu bacakan doa ini, kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sekalipun sakit apa bisa sembuh dengan doa kamu. Kata Imam Barsiso, nggak mau saya ngobatin orang. Saya malah keganggu ntar. Banyak melayani pasien tamu. Nggak apa-apa, nolong orang sama ibadah, kata setan. Ya baiklah, dikasihlah doanya tuh. Setelah doanya dikasih, ceritanya pulang. Si setan tuh pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibadah terus lagi si Imam Barsiso ini. Ternyata si setan bergerak mencari pasien. Setan mencari pasien adalah orang-orang dibisikinnya, kalau kamu sakit tuh nggak ada lagi yang bisa ngobatin. No, yang ngobatin tuh Barsiso. Sampai ke Putri Raja. Nah, dibisikin juga bahwa yang sakit lama-lama, yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, dibisikin supaya dibawa ke Barsiso. Nah, ada yang diem, orang ngelamun nggak sakit, dimasukin sama setan sehingga dia gerapak-gerapak kayak kesurupan. Lalu diobatin sama orang tuanya, diobatin sama yang lain, nggak sembuh-sembuh. Lalu dia bicara, tidak akan sembuh kecuali Barsiso yang ngobatinya. Itulah cara setan menggoda, cara jin menggoda. Jadi dia yang bikin penyakit, dia yang bikin obat. Sesungguhnya itu adalah tipu daya dia. Cerita singkatnya, banyaklah orang yang meminta air, meminta doa, dan mustajabah Barsiso ini. Sekali doa, orang sakit sembuh, orang sakit sembuh. Satu waktu ada pasien Putri Raja. Dia itu sudah lama sakit, karena sakitnya parah, dia harus ditinggal di situ, di rumah Barsiso.
Pak Siso ibadah, datang situ tiup, ngobatin, diminum air gitu. Lama-lama masuklah si iblis, si setan ini ke dalam tubuh si wanita itu. Lagi tidur terbukalah auratnya. Habis terbuka auratnya, keluar lagi si setan itu. Masuklah ngebisik. Gitu kan? Ngebisik ke Barsiso. Kamu masa mau sholat terus? Itu, lihat tuh. Oh, emang kamu nggak normal? Kan kamu laki-laki. Kata Barsiso, tidak, saya tidak akan melakukan dosa. Digoda terus begitu, tidak bisa dia. Digoda itu. Tetapi kalau memang dibisikin lagi sama setan, kalau memang engkau tidak mau itu, begini aja, kamu cicipin aja Homer, cicipin aja minuman, biar kamu ada refreshing sedikit-sedikit lah. Kalau itu kan nggak dosa, nggak begitu dosa itu. Minum aja itu. Dibisikin tuh sama setan, bisikin. Lama-lama, permulanya kan membisikin bagus kan. Nah, lama-lama membisikkan seperti itu. Nah, lalu tergodalah Barsiso ceritanya. Si ahli ibadah ini tergoda, dibawakanlah Homer oleh setan, menyuruh orang begini-begini. Minumlah arak. Setelah minum, maka terjadilah si wanita itu diperkosa. Setelah diperkosa, wanita itu lalu lama-lama ketahuan saking ketahuan sama orang, nah dibisikin lagi sama setan. Kalau engkau ketahuan, engkau bahaya. Nanti engkau bisa dihukum. Wah, dihukum mati nanti. Jadi bagaimana sekarang? Ya udah, bunuh aja. Dibunuhlah wanita itu. Setelah dibunuh, dibisikin lagi sama setan. Kalau nanti kamu dibunuh doang, ntar ketahuan orang kamu yang bunuhnya. Harus disembunyikan. Lalu bagaimana? Kubur di dalam rumah. Dikuburlah dalam sumur di rumahnya. Nah, habis itu baru tenang. Tenang kan? Ya, lumayan tenang. Ternyata lama-lama si setan ini dasar kurang ajar. Si setan pergi ke orang tua wanita yang dibunuh sama siapa tadi? Barsiso ya? Hah? Ya, si setan ini pergi ke rumah orang tua Barsiso. Saya kasih tahu ya, kamu jangan tenang-tenang. Anak kamu itu diperkosanya, lalu dibunuhnya oleh Barsiso. Coba tengok. Tuh, itu pekerjaan setan. Ini diajarin begini, oh no, udah begitu dikasih tahu ke orang tuanya. Nah, dan mayatnya dikubur di dalam sumur di belakang rumah. Wah, nafsu orang tuanya datang ke situ dengan masyarakat. Padahal seorang ulama itu, ulama besar Barsiso itu sampai 6.000 muridnya melayang-layang ngajarnya sampai dia saking pintarnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke situ dan dibongkarlah benar ternyata ada mayit, ternyata anaknya dibunuh, habis diperkosa, Masya Allah. Di situ dibawalah Barsiso, Imam Barsiso dibawa, diikat, lalu akan dibunuh oleh masyarakat. Datanglah iblis, raja setan. Kata iblis, Barsiso, engkau tahu nggak? Cerita semua ini adalah semuanya akibat anak buahku. Engkau tergoda, dibisikin. Yang mencelakakan ini siapa? Siapa yang bisikannya? Ya, engkau. Yang bisa nolong ini berarti siapa nih? Yang membisikkan itu kan saya. Berarti saya pun bisa menolong kamu kan? Iya, cuman engkau yang bisa nolong saya. Kamu mau ditolong saya? Mau. Kamu mau nurut dengan saya? Kamu akui bahwa saya Tuhan kamu dan bisa menyelamatkan kamu. Kata Barsiso, bagaimana saya mau mengakui saya diikat, disalib, mau dibunuh? Kata iblis, cukup kedipkan mata kamu untuk mengakui aku Tuhanmu. Barsiso sudah parah ibu-ibu. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah digelapkan, dijauhkan dari Allah, diusir dari Allah. Bahkan dia seorang ibadah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga matanya berkedip menandakan isyarat dia mengakui Tuhan terhadap iblis. Dan dibunuhlah dan matilah Barsiso, masuk ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Padahal dia seorang ahli ibadah. Itulah. Jadi Allah mendekatkan seseorang sekehendaknya dan Allah menjauhkan seseorang sekehendaknya. Ada yang didekatkan kepada Allah karena ibadah,
ada yang didekatkan kepada Allah belum pernah ibadah, dan ada yang dijauhkan kepada Allah karena dia pekerjaannya kafir, dan ada yang dijauhkan dari Allah karena bukan dia kafir, dia ahli ibadah, tetapi karena dia su'ul khotimah. Nah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Jadi kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita mempertanyakan kok kehendak Allah beda-beda ya. Bebas karena Allah itu berkehendak bebas. Nah, dan orang-orang kafir mempertanyakan kenapa orang yang lama ibadah salah sedikit jadi masuk neraka, orang yang belum lama ibadah baru masuk Islam Allah masukkan ke surga. Tidak benar itu Tuhan Islam tuh. Nah, itu orang kafir bertanya begitu. Jadi kita sebagai umat Islam jangan ada lintasan di hati seperti itu. Jadi kita harus pasrah dengan kehendak Allah. Tugas kita adalah melihat dohir dan batin. Panadaru ilal masyiati rahmah aw masyiati la'nah hakikatun wa nadaru ila amalil abdi minal khairi aw syari'atun. Kita melihat kepada kehendak Allah, baik kehendak rahmat atau kehendak laknat, itu adalah hakikat. Jadi hati kita melihatnya ke kehendak Allah. Begitu. Ini orang celaka, kehendak Allah. Ini orang selamat, kehendak Allah. Contoh, melihat orang yang berbuat maksiat. Nah, di hati kita harus kita katakan dalam hati itu adalah kehendak Allah. Tetapi dilanjutkan kehendak laknatnya Allah. Jangan kehendak Allah doang. Orang melakukan dosa, dia sedang dikehendaki Allah. Kehendak laknatnya Allah. Melihat kita sendiri sedang kita sendiri atau kita melihat orang lain sedang baik, sedang ibadah, hati kita memandang itu kehendak rahmat Allah. Jadi kalau yang baik, hati kita berbicara, oh itu kehendak rahmatnya Allah. Melihat orang yang sedang mabuk-mabukan, oh itu kehendak laknatnya Allah. Kita akan melakukan dosa, kita ingat, wah ini kita dosa nih, wah ini berarti Allah berkehendak nih, kehendak laknatnya Allah. Tidak akan jadi kita dosanya, tidak akan jadi kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditinggal dalam hati kehendak. Kalau melihat yang buruk, kehendak laknatnya Allah. Kalau yang melihat yang baik, kehendak rahmatnya Allah. Bila kita bisa demikian, itu berhakikat namanya. Satu. Lanjut. Dan melihat kepada amal dohir manusia, baik atau jahat, itu syariat namanya. Itu. Si fulan ahli ibadah, si fulan ahli sedekah, si fulan ahli taat. Ucapan lisan kita seperti itu syariat namanya. Si fulan pelaku dosa, si fulan tukang zina, si fulan tukang mabuk, itu syariat namanya. Wala buddha minal jam'i bainahuma, dan mesti dikumpulkan antara hakikat dan syariat. Jangan syariat saja dan jangan hakikat saja, tetapi dua-duanya harus ada, wajib ada. Harus dikumpulkan. Lisan kita mengatakan si fulan penjinah, hati kita mengatakan itulah kehendak laknat Allah. Lisan kita mengatakan si fulan pemabuk, si fulan pelaku dosa, hati kita mengatakan itu adalah kehendak laknat Allah. Begitu. Lisan kita mengatakan si fulan ahli ibadah, hati kita mengatakan itu adalah kehendak rahmat Allah. Begitu. Contoh lagi, aku tadi sedekah. Itu syariat, ucapan syariat tuh, lisan. Tapi kita berkata nih dalam hati, itu tadi sedekah, kehendak rahmat Allah kepadaku. Aku tadi sedekah. Kita ngomong ke orang lain. Tapi dalam hati, itu kehendak Engkau ya Allah, kehendak rahmat Engkau kepadaku. Nah, lisan kita dan hati harus bersamaan. Wala budda minal jam'i bainahuma.
Jangan hanya di lisan saja, tetapi hatinya tidak. Jangan di hati saja, di lisannya tidak. Gitu. Kayak yaslamu anil idtirar. Digabungkan syariat dan hakikat itu agar dia selamat dari tertipu, terperdaya, dan dari diusir oleh Allah. Liana manado ila hakikatin pakot, karena orang yang memandang ke hakikatnya saja, ia tertipu apa-apa kehendak Allah. Itu tertipu dan terperdaya serta diusir oleh Allah. Apa-apa kehendak Allah, apa-apa kehendak Allah. Dia itu lagi banyak dosa, selalu melakukan dosa sekarang. Ya itu kehendak Allah. Benar kehendak Allah, tetapi dilanjutkan kehendak Allah, laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak laknat Allah. Kalau melakukan kebaikan, kehendak rahmat Allah. Itu di dalam hati kita. Di hati kita tempatnya. Waman nadaro syariatan fakot hujibaan hadratillah. Orang yang hanya melihat syariatnya saja, maka ia akan dihalangi dari hadrat Allah Ta'ala. Si fulan yang ibadah itu, aku yang sholat itu, aku yang sodakoh itu, aku yang puasa Senin Kemis itu. Nah itu terhalang, tidak ada ingatan kepada hadrat Allah. Harusnya aku sholat, aku puasa di lisan kita. Dalam hati kita ingat bahwa itu aku sholat atas kehendak rahmat Allah. Si fulan berzina, di dalam hati kita katakan si fulan kehendak laknat Allah. Begitu. Al hakikatu muayyinah wa syariatu mubayyinah. Hakikat itu menentukan, syariat itu menjelaskan. Jadi syariat itu menjelaskan hakikat. Si Fulan bin Fulan sedang dapat kehendak rahmat di hatinya. Lalu dijelaskan oleh syariat, dohirnya orang itu beramal soleh. Si Fulan sedang dapat kehendak laknat, dijelaskan oleh syariat, dohirnya melakukan perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang pun melainkan sudah ditetapkan Allah, ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, bahagia atau celaka. Belum ada kita belum ada ke dunia. Beribu-ribu tahun sebelumnya sudah ditetapkan bahwa kita calon ahli surga, kita calon ahli neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal, untuk apa kita sholat, ibadah, udah kita diam sajalah kalau sudah ditentukan oleh Allah begitu. Kita pasrahkan saja kepada Allah, kata sahabat. Kita kan sudah ditetapkan oleh Allah, mau ahli surga, mau ahli neraka. Untuk apa kita beramal, kata sahabat ini. Rasulullah menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Wahai sahabatku, beramallah engkau, beramal ibadahlah engkau, beramal solehlah engkau. Maka setiap orang itu dimudahkan Allah bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Kalau diajari orang ditetapkan ahli surga, orang itu akan dimudahkan Allah berbuat ibadah amal soleh. Orang yang ditetapkan Allah ahli neraka, maka orang itu akan dimudahkan Allah berbuat maksiat, berbuat dosa, susah untuk ibadah. Gitu. Wa amalu sa'adah payuyasarun liya sa'adah. Jadi Rasulullah SAW melarang para sahabat, melarang kita untuk tidak beramal, tidak beribadah. I'malu Rasulullah memerintahkan beramallah, sholatlah, ibadahlah, baca Quran, perbanyaklah ibadah. Walaupun ketetapan itu sudah ditetapkan ahli surga, ahli neraka, tidak ada yang tahu. Tetapi Allah memberikan ciri. Pakulun muyasalun lima huliqalahu. Orang yang diciptakan Allah untuk surga, dia jadi penghuni surga, dia akan dimudahkan untuk ibadah, untuk amal soleh. Dan kalau orang yang diciptakan Allah jadi pengisi neraka nanti, dia akan selalu kesulitan untuk ibadah. Mau ibadah itu sulit, mau bangun malam sulit, mau salat sulit, baca Quran sulit, sholawat sulit, apapun ibadah sulit. Kalau orang yang diciptakan Allah ahli neraka, dia akan sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu dimudahkan untuk melakukan maksiat. Kalau maksiat itu mudah, ada aja jalannya. Kalau untuk kebaikan susah. Kalau untuk misalkan nyumbang kebaikan ke masjid, susahnya minta ampun. Tetapi kalau untuk punya hura-hura dan hura-hura,
jalan-jalan itu luar biasa mudahnya. Seperti contohnya, syariat kita lakukan, hakikat kita lakukan. Jadi kita jadi orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu, dari hikmah yang ke 165 ini kita dekat dengan Allah, jangan sampai terhalang, dan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan mata dohir, karena Allah bukan seperti makhluk muhalafatul hawadisi, serta tidak akan kuat mata dohir kita. Dan kedekatan Allah mendekatkan diri hambanya kepada Allah, bisa dengan amal, bisa dengan tidak beramal. Dan Allah menjauhkan hambanya dari Allah, bisa dengan gara-gara amal dan bisa dengan gara-gara bukan amal. Bi anna marji'al muslimin li jananihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannamu. Pangbalikan jalma muslim ka surgana, pangbalikan jalma kafir ka nerakana. Jadi orang yang muslim yang akan kembali ke surga, dia walaupun ibadahnya kurang, tetapi kalau husnul khotimah, Allah masukkan ke surga. Walaupun banyak ibadahnya, tetapi kalau su'ul hitam khotimah, maka Allah masukkan ke neraka. Itu bebas, terserah Allah. Walaupun dia kafir selama-lamanya, tetapi dia begitu mati husnul khotimah, Allah masukkan ke surga. Oleh karena itu, kita roja besar harapan kita mendapatkan rahmat Allah, ke surga dengan rahmatnya, dan takut kita dengan adilnya Allah. Kalau Allah melihat kita adil dengan keadilannya, mampuslah kita. Oleh karena itu, tetap kita semangat istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.